Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Senang sekali di hari yang baru ini, hari Senin. Pastor dalam tubuh yang diberkati, saudara-saudara pun demikian, sukacita, kita bersama-sama saling menyapa dan memuji Tuhan sebelum masuk di hari yang baru. Kami percaya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Tuhan kita puji, kita sembah dan mohonkan rahmat-Nya sepanjang hari ini. Biarlah firman-Nya, kasih-Nya, kuasa-Nya menuntun setiap kita. Amin. Amin. Halo semuanya, shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di TikTok, YouTube, Facebook, yang nanti dengar voice note di WhatsApp dan di Telegram. Ayo sama-sama kita bersukacita karena Tuhan. Amin. Amin. Saya meminta kepada saudara yang di live streaming hari ini, mari silakan di-share, di-posting ulang, di-subscribe, dan saudara-saudara yang di TikTok silakan dibantu tap-tap layarnya biar kita sama-sama mengajak banyak orang bergabung sehingga lebih banyak orang lagi yang boleh merasakan, mengenal, mengalami, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang sepanjang bulan Desember ini gereja-gerejanya memujinya dengan segala pernik Natal. Biarlah bukan hanya sekedar celebration, tapi juga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dibenarkan, dilepaskan, disembuhkan. Amin. Amin. Karena Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, tapi untuk melepaskan mereka dari segala dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan. In Jesus' name. Pandanglah wajah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu mengasihi engkau. Kata bersama-sama, ketik, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Saudara akan merasakan dikasih Tuhan. Lalu pujian berikut ini, dengarkanlah, teduh di hati. Puji dalam hidupku, ku
pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Engkaulah Tuhan, kami menyembah-Mu. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Penebus-Mu sungguh hidup, dan tangannya selalu mengangkat engkau naik dan tidak turun. Pandang wajah Yesus dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Nya. Peganglah tangan kami Tuhan, tolong jangan lepaskan. Engkau harapan Yesus dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidup kita semua. Mari datang pada Yesus. Dia tolong, Dia buka jalan, dan Dia memberkati-mu. Saat kita tidak ada harapan, Yesus menjadi harapan yang pasti. Ujian ini selalu menguatkan kita dan memberikan pengharapan yang baru. Syukur bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan, pandanglah wajah-Nya, nyatalah kuasa-Nya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yesus harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku.
Yesus harapan dalam hidupku. Haleluya, sorakan haleluya, sorakan haleluya, sambil bertepuk tangan. Oh, ada kelepasan. Yes, hari yang baru kita mengalami terobosan doa, doa pelepasan. Ada sukacita? Amin, amin, amin. Cie, pakai baju warna pink, cie, rapi, cie, yang mau ke Makassar nih. Halo Bapak Ibu sekalian, dan secara khusus yang ada di kota Makassar. Wih, nanti ketemu kita di Makassar. Pastor nanti ada tugas di Makassar itu setiap hari loh. Setiap hari mulai tanggal 11 sampai tanggal 16. Berarti 5 hari di Makassar berturut-turut pimpin ibadah Natal. Dan juga nanti hari Seninnya berarti tanggal 16 ya, itu akan ada pimpin ibadah dan doa ya. Di sana juga akan kita doa pelepasan. Jadi saudara-saudara perlu tahu bahwa ketika Tuhan membangkitkan Lazarus ya, Tuhan suruh untuk membuka ikatan-ikatannya. Artinya apa? Ketika hidup baru, kita juga perlu namanya dilayani pelayanan pelepasan ya. Itu tercatat di dalam Bible ketika Lazarus sudah disuruh keluar ya, maka disuruh lepaskan ikatan-ikatannya. Dan hari ini saya mau berikan saudara firman Tuhan, bagaimana ada satu juga perempuan yang selama belasan tahun menderita sakit sampai dia jalan sudah terbungkuk-bungkuk. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Bagi manusia mustahil 18 tahun sakit, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengarkan firman Tuhan, karena sekarang ini saat terbaik untuk dengarkan sabda firman Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 13 ya. Kita lihat satu kisah mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Puji syukur. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih. Baik, Pastor bacakan. Di sini perikopnya adalah menyembuhkan orang sakit ya pada hari Sabat. Ayat 10 sampai 17, saudara selamat mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan ya yang telah 18 tahun. Berapa? 18 tahun. Ya, kalau kemarin saya punya kesaksian 14 tahun. Perempuan yang digerogotin virus tubuhnya disembuhkan. Sekarang Injil ini mengisahkan yang saya bacakan, ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun. Waktu yang panjang. Dia dirasuk
oleh roh sehingga ia sakit. Sakitnya sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Makan susah, jalan susah, melihat ke depan susah, karena 18 tahun dia itu bungkuk punggungnya, duduk pun susah. Ketika Yesus melihat perempuan yang susah ini, yang sakit ini, yang sedih ini, yang sedang menderita ini, Yesus memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Coba kita perhatikan di sini. Satu kalimat dari Yesus menyembuhkan sakit perempuan ini yang sudah dialami 18 tahun. Artinya apa? Satu kalimat dari Sang Raja Yesus Kristus itu menyembuhkan, berkata selamat tinggal penyakit, selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kesulitan yang menyiksanya 18 tahun. Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kalau ini menjadi rema bagi saudara-saudara sekalian, dan yang nonton ini ada banyak ibu-ibu yang mungkin juga sedang dalam sebuah penderitaan keluarga, rumah tangga, psikis, hati, atau penyakit. Biarlah ini menjadi rema perkataan Yesus yang tidak pernah mati. Perkataan Yesus yang hidup selama-lamanya. Perkataan Yesus yang berkuasa sampai hari ini. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Ayat 13. Lalu Yesus, ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Ada penumpangan tangan. Puji syukur kalau saudara-saudara juga merindukan penumpangan tangan dari hamba Tuhan Yesus, ya. Nanti di Makassar, pastor akan melakukan pelayanan penumpangan tangan itu hari Senin, ya. Saudara bisa catat tanggalnya yang di Makassar, hari Senin tanggal 16 Desember, ya, jam 7 malam. Saudara datang, kalau mau ikut saya pesan aja lebih awal, karena yang sudah-sudah itu tempatnya tidak muat. Yang sudah-sudah itu lautan manusia di dalam hall, tempat di mana ada kebaktian. Ya, jam 7 malam di sana. Nanti tanggal 16 Desember di Makassar, pastor itu hari Senin, ya, akan melakukan pelayanan penumpangan tangan, ya. Kalau semisalnya engkau rindu yang di Makassar, ya, perempuan ini ketika Yesus panggil, Yesus sudah bilang kok, penyakitmu sudah sembuh. Namun di sini dia dapat juga kesempatan untuk diletakkan tangannya, tangan Tuhan di atas kepala perempuan ini, dan seketika itu juga berdirilah. Saya percaya dia berdiri tegak, yang selama 18 tahun itu bungkuk. Perempuan itu seketika berdiri, lantas apa? Memuliakan Tuhan, menaikkan ucapan syukur, puji syukur, puji syukur. Nah, ayat 14 dan seterusnya,
Tentu di suasana syukur itu kita semua bergembira. Amin. Melihat ada orang yang belasan tahun sakit dan disembuhkan. Tetapi di sana ada kejadian yang berbeda yang diberikan respon oleh yang namanya apa itu pemuka agama ya. Kita baca ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat. Jadi kepala rumah ibadat ini menjadi gusar. Kenapa dia gusar? Harusnya kan dia gembira. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan. Jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik. Nah loh, hati-hati loh. Ini perkataan keras Tuhan Yesus loh. Kepada apa? Kepada kepala rumah ibadat. Yesus berkata tegas dalam ayat ini, hai orang-orang munafik. Nah loh, jangan sampai kita, saudara, sebagai dipercaya kepala rumah ibadat, atau apakah saudara punya jabatan? Jabatan itu nanti Tuhan bilang, hai orang-orang munafik. Bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Perhatikan, 18 tahun dia sakit. Sakit itu karena diikat oleh iblis. Maaf nih, pastor tanya nih, kalau ada di antara saudara sakit sudah lama, bisa jadi sakitmu itu karena diikat oleh iblis. Karena ayat-ayat ini mengkisahkan kejadian ini terjadi. Artinya case-case orang sakit diikat oleh iblis itu bisa jadi, bisa ada, dan mungkin bisa saudara alami atau keluargamu. Yesus berkata, perempuan ini udah 18 tahun diikat oleh iblis, dan jangan tunda. Kasih itu tidak menunda lebih lama. Dia harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Pastor tutup renungan hari ini dengan sebuah statement. Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Di mata Yesus sangat berharga. Tetapi kepala rumah ibadat, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, lebih mengasihi keledai atau lembunya. Mari renungkan ayat-ayat ini, bagian statement ini. Apabila saudara sebagai hamba Tuhan, mari perkarakan kita melayani harus mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa lebih daripada yang lain. Kami hadir melayani, kiranya bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Saudara juga topan doa Pastor Randy dalam tugas pelayanan di kota-kota dan juga pelayanan doa bagi orang banyak, supaya saya juga senantiasa mendapat kekuatan baru, fit, stamina, karena kalau sudah keluar kota itu onset pelayanannya biasanya banyak sekali. Oleh sebab itu saya membatasi
nanti 11 sampai 15 pastor hanya banyak sharing ya. Untuk pelayanan doanya diadakan tanggal 16. Kiranya semua ini yang kita lakukan dan kami persembahkan sebagai pelayanan, Tuhan dimuliakan dan saudara juga boleh mengalami kemuliaan Tuhan, dan di atas semua itu kita sama-sama memuji Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur banget buat sabda firman-Mu. Terima kasih kami boleh mendengar bagaimana Engkau datang dengan penuh kasih untuk menyembuhkan seorang perempuan yang terikat oleh iblis sehingga dia sakit 18 tahun. Firman ini jadi rhema bagi setiap kami. Kami yang sakit, yang mendengar firman, mendapat kesembuhan dan kekuatan yang baru. Kami percaya lewat ibadah kebaktian ini, kami mendapatkan solusi, penguatan, jalan keluar, dan berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Dan ini membawa sebuah keteduhan, kebahagiaan, gembira dalam hati setiap kami. Dan sehingga setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan merasa itu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, mampukan kami dengan urapan Roh Kudus, kami menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Pelaku firman Tuhan yang setia bersama dengan katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebelum pastor akan doa berkat, mari ya, ada yang pesan kalau pastor doakan air pelan-pelan. Jadi saya agak pelan-pelan. Iya, mari Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan air minumnya, silahkan disiapkan sejak sekarang ini. Kalau sudah, ketik sudah, biar pastor tahu. Ya, yang mau didoakan air dan minyak, mari tolong disiapkan sekarang ini. Kalau sudah, siapkan. Boleh ketik sudah. Oh ya, sudah ya. Baik. Bapak Ibu yang sudah siapkan, tolong bisa dipegang seperti ini. Kalau kuat bisa diangkat, puji syukur ya. Arahkan ke layar kaca. Namun kalau saudara, Bapak Ibu terkasih tidak kuat, tumpangkan tangan saja sebagai tanda engkau setuju, engkau sepakat sehati. Kita mohonkan berkat untuk air dan minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Puji syukur, puji Tuhan, kami mohonkan kepadamu ya Bapa untuk berkat air dan minyak ini. Air ini, air minum, kami minum jadi berkat kesembuhan. Minyak oles kami oleskan dalam nama Tuhan Yesus, jadi kesembuhan bagi tubuh kami, bagi orang sakit. Air dan minyak ini diberkati dalam nama Yesus. Amin. Air dan minyak diberkati, air ini bisa diminum, minyak ini bisa dioleskan. Puji syukur, saya mau minum air berkat ini. Saudara mau minum, mari sama-sama kita minum dan kita sama-sama sehat ya. Amin.
puji syukur, puji Tuhan. Yeay. Hari ini pelayanan sudah selesai. Terima kasih ya. Di hari Senin ini saudara bisa masuk di hari yang baru dan terima berkat Tuhan Yesus ya, bukan hanya berkat kesembuhan, kelepasan, tapi juga berkat-berkat akan apa yang saudara perlukan hari ini. Dia Tuhan Bapa yang baik, yang senantiasa mau memberkati kita, menolong kita, mendidik kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah tadi minum, letakkan di tempatnya, angkatlah tangan saudara. Puji syukur, puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih, lewat doa berkat ini, kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau sekalian, kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan menyertai engkau dan keluargamu sepanjang hari ini. Lindungi, disertai, keluar masukmu berhasil dari segala rancangan orang jahat, tipu muslihat, hipnotis, kecelakaan. Engkau diluputkan dengan kuasa-Nya yang sempurna. Tubuh, jiwa, roh kita adalah milik Tuhan Yesus selama-lamanya. Puji syukur, hari ini kita berjalan dalam urapan sinar terang kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan, pelayanan yang engkau lakukan, diberkati berhasil. Urapan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya materaikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus beserta kita. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan beserta kita. Wah, Ciara, bless you. Terima kasih orang-orang baik yang sudah memberkati Pastor Andi Simon, baik di TikTok, Gift, di FB Stars, dan di YouTube stickers ya. Terima kasih semuanya. Soli, Deo, Gloria, Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya. Widya, Glory, Cingsiu, Rosinta, Anita, Volvo, Neti, dan semuanya. Ada Ridwan Simanjuntak di sana, ada Monica, dan semua ya. Masuk di hari yang baru dengan penuh sukacita. Windy, bless you. Ya, banyak yang request satu pujian. Ya sudah, Pastor, satu pujian ya buat saudara, lalu kita selesai live hari ini. Pujian tentang terima kasih, pujian tentang syukur. Yeay, Leni, Dor, ada tanda. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami
dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini, thank you, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Baiklah, atas permintaan banyak orang, pujian Surya Bersinar dan juga yang disematkan admin Kakak Chelsea di TikTok supaya bisa jam 7 kita selesai. Dan kalau saudara mau sampai jam 7 mau di tap-tap layarnya, silakan. Mau dengar pujian ini, saya bawakan Surya pasti bersinar, Yesus tidak tinggalkan kita, Tuhan setia beserta kita. Puji Tuhan, terima kasih
Saudara masih punya kesempatan untuk di-share, diposting ulang, dan di tap-tap layar. Puji syukur. Surya pasti bersinar. Tuhan penolong yang setia. Thank you so much. Bless you all. Makasih ya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Silakan di tap-tap layar. Bisakah tembus 1M ini? Ayo! Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih, semangat banget. Saya pun tap-tap layar ini. Yes! Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, Dor tetap tersenyum pasti, tetap ibadah. Oh ye, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Ye, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah, anak Tuhan bersatu hati. Wow, tap layarnya kencang banget menuju 1M. Wah, cepat sekali. Tuhan tolong. Terima kasih. Sinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu, tak tinggalkanku. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati,
Luar biasa berkat Tuhan, kekuatan netizen hanya waktu sekian menit langsung 1 M like-nya. Nah, rewardnya dia minta ini juga senang, Pastor bisa interaktif ya. Rewardnya tambah 1 pujian, Pastor, segala perkara. Ini pujian yang saya suka banget. Nanti yang di Makassar, nanti Pastor ajak memuji Tuhan ya. Segala perkara. Pujian segala perkara menghantar kita masuk di hari yang baru, dan yakinlah bahwa segala perkara dalam Yesus kita akan senantiasa dikuatkan. Yang terberkati katakan amin. Yang senang bilang suka banget, suka banget, suka banget. Saya juga suka. Segala perkara dapat kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih, thank you so much, bless you all. Makasih Tuhan Yesus buat rahmat-Mu. Kami rasakan saat ini luar biasa banget. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku, keperluanmu juga ya. Tak pernah Yesus kecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kau tanggung, dapat ku tanggung dalam Yesus. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya. Kami percaya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Diberkatilah engkau semuanya, sembuh pasca stroke, dipulihkan, diangkat derajatnya oleh Tuhan, dan dijadikan saksi Kristus di akhir zaman ini. Diberkati kandunganmu, keluargamu, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu lagi di peran berikutnya. Shalom.